Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya di channel RG Official. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menantikan updatean terbaru dari kita ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi EasyCash ya. Nanti kita akan membahas satu persatu. Jika kita bahas semuanya tentu memerlukan waktu yang panjang ya. Jadi ini dulu yang kita bahas, EasyCash, aplikasi yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman yang masuk ke saya. Aplikasi ini memang lagi viral sepertinya ya. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel RG Official, saya mohon dukungannya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar pertama kali tahu di saat kita update terbaru ya. Oke, di sini langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini kita menggunakan salah satu dari teman kita. Ada gagal bayar di aplikasi EasyCash yang harus dibayar sudah mencapai 7.217.100 ya. Lewat jatuh temponya sudah 44 hari. Yang akan kita bahas bagaimana dendanya dan bentuk penagihannya, apakah ada DC lapangan, dan bagaimana resiko checking apakah bisa masuk, dan solusi apa yang harus kita ambil ya jika kalian terjadi gagal bayar di aplikasi EasyCash ini ya, maupun aplikasi legal yang lainnya. Aplikasi EasyCash ini dari PT Indonesia Pintopia Teknologi ya. Kita lihat list resmi OJK, daftar pinjaman online yang berizin maupun terdaftar di OJK per 6 Oktober 2021. Ini yang terbaru ya. EasyCash diurutkan ke 37 ya, sudah terdaftar. Di sini bisa kita lihat rinciannya ya. Teman kita ini, EasyCash ini dia 4 kali ya, 4 periode. Jadi dalam 1 bulan itu 2 kali pembayaran, 15 hari 1 kali pembayaran ya. Di sini bisa kita lihat jumlah pinjaman 5.500.000 ya. Waktu pinjamannya ini 14 di Agustus 2021 ini. Jangka waktu pinjaman 60 hari. Jadi ini 4 kali pembayaran. Jumlah yang diterimanya hanya 4.950.000, biaya administrasi 550, biaya pinjaman 1.826.000. Jadi ini sudah kena ya. Dari biaya pinjamannya sangat besar sekali ya. Dan ini mendapatkan periode pembayaran selama 4 kali. Coba kita lihat di sini. Ini dia sudah membayar ya. Periode pertama dibayarnya sebesar 1.831.000 di tanggal 29 Agustus 2021. Jadi periode kedua, periode ketiga, periode keempat belum dibayarnya. Di sini bisa kita lihat. Coba kita klik bayar sekarang. Nah, di sini periode kedua sebesar 2.700.000. Terus periode ketiga 2.400.000 dan periode keempat 2.108.000. Jadi ini ya. Jadi ini kan jumlah pinjamannya tadi sebesar 5.500.000 ya. Sebesar 5.500.000. Jadi dendanya nanti ini berjalan sama besar dengan pinjaman pokok. Jadi coba kita lihat pinjaman pokoknya tadi ya sebesar 5.500.000. Berarti nanti dendanya berjalan menjadi 5.500.000 juga. Jadi total yang harus dibayar sebesar 11 juta ya, 11 juta. Ini banyak teman-teman yang loh kok bang kok dendanya besar nian katanya. Terus ada yang pinjam 7 juta menjadi 15 juta. Itu ya memang sudah ketetapan OJK bahwa fintech tidak boleh melebihi 100% dari pinjaman pokok ya. Itu sudah ketetapannya, dan masalah besarnya itu udah antara kerjasama fintech dengan otoritas jasa keuangan. Jadi ini pemerintah ya, khususnya OJK memang jika memang lebih memikirkan masyarakat ya, seharusnya bunganya ya mungkin 60% atau 70% ya. Tapi ya ini sudah terjadi ya antara kerjasama OJK dengan fintech. Tentu memang sudah ketetapan ya bahwa memang 100% dendanya. Jadi ini yang harus dibayar 11 juta. Begitu juga kalian ya, jika misalnya ada mendapatkan limit 7 juta pinjaman pokoknya, tentu kalian bayar harus 15 juta ya. Itu sudah ketetapan. Sejauh ini yang pernah didatangi itu daerah Bekasi ya, yang pernah masuk ke saya sesuai pengalaman kita ya, dari teman-teman yang masuk daerah Bekasi pernah didatangi ya. Dan bentuk penagihannya biasa saja ya, standar, tidak melanggar SOP, menyebar data semisal menghubungi datar kontak itu tidak ada ya. Jadi hanya kontak darurat atau tempat kerja seperti nomor telepon kantor ya yang kalian cantumkan di saat pengisian data di aplikasi ini.
Dan masalah biaya checking, menurut saya ini EasyCash tidak ada kerjasama dengan bank atau tidak bermitra dengan bank. Jadi ini berdiri sendiri ya. Tapi tidak tahu pengalaman kalian ya. Pengalaman kalian jika ada tidak sesuai dengan yang saya jelaskan, bisa kalian komentar ya. Dari masalah denda, dari masalah penagihan DC, dari masalah ada DC lapangan atau tidak di daerah kalian. Apakah kalian pernah didatangi, terus masalah biaya checking, apakah kalian pernah masuk biaya checking, masalah EasyCash ini ya. Jadi mohon komentar, ini hanya menurut pendapat saya ya, dari teman yang sudah-sudah. Sebagai referensi juga buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi EasyCash. Solusi terakhirnya, jika kalian diteror DC, kalian jelaskan bahwa saya belum bisa melunasi. Belum bisa membayar karena ya alasan karena PPKM, saya lagi berdagang sepi ya, terus kerja di PT ya seseran kurang atau dirisenkan gitu ya. Jadi buatlah sesuai alasan kalian apa yang terjadi. Teman kita ini bukan dia nggak mau bayar ya, memang dia lagi ada kendala masalah ekonominya. Jadi jelaskan kepada DC-nya seperti itu. Setelah itu jika kalian tidak mau terganggu kegiatan kerja, kegiatan pribadi, lebih baik kalian diabaikan dulu DC-nya. Setelah itu barulah kalian fokus kegiatan pribadi, ya seperti kerja, fokus mencari uangnya untuk membayar aplikasi ini. Ya, jadi jangan sampai gara-gara teror dari DC, aktivitas kalian terganggu, seperti kerja, ibadah itu terganggu semua. Jadi jelaskan sekali saja, ya. Dan setelah itu jangan ditangkapin lagi, fokus cari bagaimana bayarnya. Setelah kalian ada uang, kalian segera buka lagi aplikasinya, tunggu DC-nya menghubungi, atau lebih baik lagi kalian menghubungi DC-nya. Jadi simpan nomor DC-nya. Saya mau membayar hanya pokoknya saja, bahwa saya benar-benar tidak bisa membayar keseluruhan. Misalnya ini yang harus dibayar keseluruhan kan ya sebesar 11 juta nanti nih. Ini kan belum, dendanya masih berjalan. Tunggu nanti setelah 90 hari ya, pasti ini menjadi 11 juta. Biasanya seperti itu ya. Akan berjalan 100% dengan pinjaman pokok. Dan setelah itu jelaskan, saya hanya bisa bayar pokoknya saja, selebihnya saya tidak bisa. Nah, di situ kalian bisa ya bernegosiasi, karena ada beberapa teman-teman yang berhasil seperti di aplikasi Ada Kami, Kredit Pintar ya, di aplikasi Jolo apalagi. Itu bisa meminta restrukturisasi kredit ya. Jadi bisa kalian coba saja. Oke, jadi itulah pembahasan menurut pengalaman saya. Jika ada yang tidak sesuai yang saya jelaskan, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih yang sudah menyimak. Jika teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung di grup Telegram kita. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih buat teman-teman. Jika kalian yang belum support channel kita, silakan subscribe dulu dan hidupkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel RG Official. Oke, saya Bang RG undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.